telah hilang, Kau kembalikan lagi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih buat manifestasi-Mu Roh Kudus. Kembali kami ingin Tuhan mendengar suara-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Beri kami hati yang penuh haus dan lapar akan Engkau dan firman-Mu. Beri kami kerinduan yang sangat dalam untuk tinggal dalam firman-Mu Tuhan. Urapi, penuhi kami dengan hikmat roh pengertian dan hati yang mengasihi-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Nyatakan Tuhan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Ya, ini tolong aslinya nyontrong banget. Puji nama Tuhan. Saya sangat-sangat bersyukur. Yang tadi awalnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, bawalah umat-Mu masuk di dalam pengagungan-Mu. Awal susah ya saudara, kayak semua tentang ada teriakan-teriakan di jiwa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa Ibu, it's okay. Ya, karena banyak orang-orang yang hatinya itu sedang berteriak dengan keadaan, sedang berteriak dengan kondisi, sedang banyak berteriak dengan pergumulan. Ya, jadi ketika mau dibawa kepada sebuah pengagungan, kepada kemuliaan, kepada keintiman, agak susah. Tapi puji Tuhan, ending-endingnya masuklah dalam kasih karunia. Saudara ya, mengucap syukur. Saudara ini kalau tadi diterusin bisa terus loh. Nggak firman nanti jadi. Tapi gini, sebetulnya penyembahan-penyembahan di surga itu seperti itu, saudara. Semua tentang bicara tentang kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan. Tapi banyak umat itu nggak pernah nyampe ke sana. Karena apa? Terlalu fokus dengan semua tentang kebutuhan jiwanya sendiri, ya. Dan hampir-hampir orang itu tidak sangat peduli untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena sejujurnya saya banyak melihat kebekuan hati, ya, rasanya sudah kayak nggak ada Tuhan gitu saudara ya, di jiwa saudara, di roh saudara, benar-benar kekeringan itu melanda hati Bapak Ibu saudara. Ya, kalaupun ada 1-2 orang saudara, it's okay. Saya tidak sedang menghakimi siapapun, tapi biarlah apa yang dinyatakan malam hari ini benar-benar mengingatkan setiap kita, membangkitkan kita, bahkan membawa kita kembali kepada seperti yang Tuhan mau. Mari kita akan buka dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita kepengen dekat sama Tuhan, berarti kita harus lebih bergaul dengan firman. Hari-hari ini, setiap tidak peduli anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, kehidupan tentang firman itu sudah mulai, saudara, sudah mulai jarang ditemui. Mulai jarang orang itu benar-benar bergaul dengan firman, ya. Bahkan firman sudah menjadi sesuatu yang langka di akhir zaman. Dan saudara, dikatakan bahwa ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, dikatakan bahwa
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau tanpa Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan. Ayat 4 dikatakan dalam Dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia, ya. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Saudara, pelan-pelan saya akan membuat saudara bisa menangkap maksud ini. Artinya gini, kalau kita itu selalu hidup setiap hari dengan firman Tuhan dan sungguh-sungguh, ya, bukan baca firman tapi hidup di dalam firman. Karena banyak orang cuma baca firman tapi nggak pernah hidup di dalam firman. Iya Pak ya saudara? Makanya saudara seperti wanita mandul. Kalau orang hanya sebatas baca firman, dia tidak menghidupi firman, dia seperti wanita mandul, saudara. Orang mandul itu tidak punya kehidupan, tidak bisa melahirkan sesuatu. Nah, dalam dia ada hidup. Kita kalau bergaul dengan firman, maka roh kita hidup, tidak mati. Kenapa banyak orang rohnya itu padam, bahkan mati di dalam iman? Karena apa? Dia tidak hidup dalam firman, ya. Dia tidak hidup di dalam firman, saudara. Karena kalau kita hidup dalam firman Tuhan, maka roh kita ini hidup, ya. Roh kita ini terang, ya. Bahkan terang kita itu, saudara, ya, menguasai kegelapan, kegelapan tidak bisa menguasainya. Jadi artinya gini, apapun persoalan pergumulan kita, saudara, ya, pergumulan itu seperti apa? Kegelapan. Kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan. Contoh gini, kalau kita ini dalam masalah pergumulan, banyak problem, banyak tekanan, banyak apapun itu, saudara, tetapi kita tidak hidup dalam firman Tuhan, maka yang seharusnya, ya, persoalan, pergumulan, apapun itu, saudara, yang Tuhan izinkan untuk kita itu melewatinya, ya, di balik pergumulan itu, saudara, Tuhan itu sedang menyiapkan apa? Sebuah kemuliaan, ya. Tetapi karena pada saat orang melewati pergumulan, melewati setiap didikan Tuhan, melewati apapun yang Tuhan mau dia lewati, mereka seringkali, ya, satu, tidak hidup dalam firman Tuhan. Artinya tidak punya mesbah dengan Tuhan. Mesbah apa? Mesbah keintiman dengan Tuhan. Tidak hidup dalam firman Tuhan. Maka saudara, setiap apapun yang Tuhan sodorkan untuk kita lewati, kalau tidak ada firman, maka itu menjadi kegelapan di jiwa kita. Sehingga kita punya reaksi-reaksi yang salah. Reaksi kecewa, marah, sedih, stres, saudara, ya. Karena apa? Tidak ada firman. Firman itu seperti terang yang menguasai hati, menguasai jiwa, menguasai batin, sehingga di dalam setiap tekanan itu tidak membuat kita itu jadi padam. Nah, kembali lagi, saudara, ya. Dikatakan terang itu bercahaya dalam kegelapan. Masalah ini akan jadi gelap kalau kita tidak ada firman Tuhan. Tapi kalau kita ada dalam firman Tuhan, kita akan bisa belajar dari semua yang Tuhan izinkan kita lewati. Contoh paling gampang, misalkan saudara lagi tekanan ekonomi, ya, Tuhan izinkan saudara, ya, seret banget gitu, ya. Ini kan, waduh, pergumulan, kebutuhan-kebutuhan, ya, yang mendesak, yang harus Tuhan izinkan. Kita harus lewati itu. Tapi ketika kita ini orang yang bergaul dengan firman Tuhan, ya, maka kita akan mengeluarkan reaksi apa, saudara? Ketenangan. Satu. Kedua, di dalam ketenangan itu ada damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera itu ada kekuatan. Di dalam kekuatan itu ada pengertian. Nah, ini jalan terus, saudara. Pertama apa? Ketenangan, damai, saudara, ya. Terus apa? Kekuatan, pengertian, bahkan, saudara, ya, ada pengurapan khusus ketika kita ini berjalan demi berjalan apa? Karunia-karunia Roh Kudus. Makanya kalau orang diproses,
dia punya reaksi yang baik, maka karunia itu ditambahkan, saudara. Tapi ketika dia menjadi orang mereaksikan kecewa, mereaksikan marah, mereaksikan bersungut-sungut, saudara ya, ini berjalan dalam tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap. Sama sekali, saudara, tidak pernah ketemu dengan yang namanya apa? Rancangan Tuhan. Gak ngeh. Sekalipun ngerti tapi gak bisa apa? Gak bisa menembus. Karena apa? Salah bereaksi. Setiap orang yang salah mereaksikan, setiap apapun yang Tuhan izinkan untuk alami, belum-belum sudah gini, keok, belum-belum sudah kecewa, belum-belum sudah belum-belum sudah gitu. Ini apa? Kegelapan. Yang nambah itu kegelapan. Tapi coba ketika kita ini punya reaksi yang benar, tenang, damai, sehingga menimbulkan apa? Kalau tenang ini punya kekuatan, saudara ya. Tapi kalau nggak tenang, kekuatannya apa? Semakin drop. Ketika kau tenang, kau punya kekuatan. Ketika kau punya kekuatan, maka pikiranmu terbukalah hikmat Tuhan. Kau punya pengertian. Ketika kau punya pengertian, saudara ya, kau akan bersuka cita. Kenapa? Ngerti tujuannya Tuhan. Aku lewati ini. Aku tahu aku sedang dipersiapkan Tuhan. Aku tahu aku sedang di-upgrade Tuhan. Aku tahu aku sedang dipersiapkan untuk apa? Next level. Aku tahu aku sedang dipersiapkan untuk terima kemuliaan. Senang gak, saudara? Senang walaupun ada air mata. Makanya dikatakan kan, air matamu ditampung di kirbatnya Tuhan. Yang ditampung ini air mata apa, saudara? Air mata ketulusan dan kesejatian. Kalau air mata kemarahan, teriak dan protes, Tuhan gak pernah nampung air mata itu. Tuhan tidak pernah menampung air mata yang penuh dengan pemberontakan, kemarahan, kecewa. Karena apa? Itu seperti dis, tidak bisa masuk. Hari-hari ini, saudara, saya ini ngomong sama diri saya sendiri, pokoknya bisa, ada Tuhan, pasti beres gitu, saudara. Ngomong sendiri sama jiwa. Kita ini perlu menguatkan jiwa kita. Jangan tunggu dikuatkan orang. Kita menguatkan diri seperti apa? Seperti siapa? Daud. Daud kan menguatkan apa? Kepercayaan sama Tuhan. Waktu peristiwa Siklak, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Firman Tuhan bilang, terang itu di dalammu. Kalau apa? Kau bergaul dengan firman. Tapi kalau kau tidak bergaul dengan firman, saudara, roh kesurupan itu yang melanda hidup saudara. Kenapa saya katakan kesurupan? Akhir zaman ini orang kalau marah itu bisa tahan. Bukan berjam, berhari, berminggu, berbulan. Makanya Tuhan bilang gini, istilahnya itu kesurupan. Kalau kesurupan ini cepat dipulihkan apa enggak, saudara? Susah. Zaman sekarang kalau orang sudah marah, susah untuk dikasih apa sinyal gitu, susah. Kadang ditegur terang-terang aja masih kekeh gitu ya, masih kebenaran itu masih sangat kuat. Saudara waspada ya, jangan sampai desain Tuhan, rancangan Tuhan kau rusak karena apa? Reaksimu yang tidak berkenan. Tuhan tuh sudah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Ini benar-benar tahun-tahun ledakan promosi buat anak-anak Tuhan yang hatinya berkenan. Saudara terkasih, semua yang kelihatannya buruk, di balik buruk itu ada kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kau tidak mengenal Tuhan, kau selalu melihat apa? Dengan kacamatamu yang apa? Gelap. Dan kecenderungan kau akan mencari kesalahan kepada orang lain. Kau nggak pernah lihat, kalau orang Jawa bilang, nggak bisa citoknya sendiri. Lihatnya apa? Orang lain salah, orang lain. Nah ini, kalau rohmu, jiwamu sudah begini, wah, serem. Engkau sudah terputus dengan Tuhan. Engkau terputus dengan Tuhan. Hati-hati, saudara. Ketika jiwa atau rohmu suka begini. Dia yang salah. Kau terputus dengan Tuhan. Berapapun kau pelayanan, berapapun ke gereja,
sorry, tidak ada Tuhan di hatimu. Berarti Tuhan jahat? Nah, Tuhan tidak jahat. Saya tanya saudara, kalau orang itu ya ujian disesuaikan dengan kemampuannya enggak? Disesuaikan dengan levelnya enggak? Berarti kan firman Tuhan benar bahwa pencobaan itu tidak melampaui kekuatan. Berarti Tuhan sudah jamin enggak kita kuat? Tuhan jamin enggak kita bisa? Tapi kenapa kenyataannya banyak nggak bisa? Karena ego, karena cara berpikirmu, karena ekspektasimu, jadi nggak pernah nyambung sama Tuhan. Kalau ngomong jujur ya saudara, setiap kali saya doa, setiap hari saudara, orang yang seperti kejebur saudara di dalam kegagalan tentang apa? Ujiannya dengan Tuhan itu banyak sekali. Setiap hari saudara, belum mau masuk, gagal lagi. Ada yang bangkit lagi, ada yang diam di situ berlama-lama. Loh, ngomong gini kalau nggak lihat secara ininya, saudara diam. Kalau lihat ini, wah serem. Karena begitu dia jatuh di di kolam ya saudara ya, itu seperti kolam saudara. Itu cacing lah apa, iblis-iblis sudah menggerogoti seluruh organ tubuhnya sampai masuk ke telinga. Kok serem, kayak ulat. Kenapa? Semakin dikorek dengan kebencian, kemarahan. Matanya juga saudara dimasuki ulat-ulat. Kenapa? Lihat apapun negatif, lihat apapun benci. Saya bilang, wih, saya yang lihat serem, nangis, dan mau muntah. Jangan dikira loh saudara, ketika hatimu tidak pernah dengan sangat mudah membereskan, kok aman. Iblis sedang menenggelamkan banyak anak-anak Tuhan. Saya selalu step ini nggak pernah saya bisa lupakan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bahkan berbahasa malaikat, membangkitkan orang mati. Itu udah levelnya tingkat dewa, saudara. Dan ujungnya Tuhan nggak kenal. Lah apalagi masih teri-teri kayak saudara gini. Sorry. Itu udah tingkat dewa, itu nggak nginjek tanah. Ujungnya Tuhan bilang, aku nggak kenal. Lah apalagi seperti masih kita ini masih tingkat teri. Kalau kesombongannya terlalu kuat dengan tidak bisa melepaskan pengampunan, tidak bisa memperdamaikan kemarahan, bahkan tidak pernah melihat dirinya sendiri, orang lain. Loh, saya tanya saudara, bagaimana engkau bisa diproses, dibentuk Tuhan kalau tidak ada manusia di sekelilingmu? Emang yang bisa masuk tembok jedur-jedur ini saudara? Kan saudara diproses butuh manusia, ya nggak? Apakah saudara mau diproses butuh setan? Kan butuh manusia. Jadi seringkali saya tanya, saudara lihat orang yang dipakai Tuhan untuk memproses dirimu, melihat itu manusia atau lihat setan? Halo? Setan ya? Karena setannya dirimu sendiri. Tuhan tuh gini loh, kamu ini salah. Kalau tidak ada dia, terus gimana kamu berproses, kamu dibentuk, kamu dimurnikan, kamu diuji? Emang pakai kucing? Itu saudara. Akhirnya apa? Mata semakin jahat, pikiran semakin jahat. Akhirnya apa? Kehilangan Tuhan. Sering orang kehilangan Tuhan di perjalanan pembentukan, pemurnian, pendewasaan. Seperti apa? Bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun, ujungnya semua mati. Serem saudara. Jadi mintalah sama Tuhan setiap saat, Tuhan beri aku tuh penguasaan diri, kerendahan hati. Berikan aku tuh Tuhan kemurnian. Jauhkan aku dari pikiran yang jahat. Itu setiap kali minta saudara, setiap hari minta. Supaya apa? Pikiran ini tidak dikelabui. Kenapa orang
jadi hatinya kering kayak apa? Kayak padang belantara tandus, saudara. Salah satunya adalah terlalu banyak kecewa. Terlalu banyak kecewa, terlalu banyak marah. Saya sering kali ngomong gini, kalau kau tuh terlalu banyak kecewa, banyak marah, kau nggak pernah nyambung sama Tuhan. Ya, nggak pernah nyambung sama Tuhan. Saudara, hari-hari ini mari kita semua belajar sadar bahwa saya ini terang Tuhan, saya ini terang dunia. Saya tidak mau ada sisi kegelapan, yo. Please, no sisi kegelapan. Gimana cara mengantisipasi, saudara? Setiap melewati apapun, ya, harus punya apa? Penguasaan diri. Harus punya hati takut akan Tuhan. Bahkan maaf ya, ngomong aja loh, harus mikir. Kalau ngomongnya salah gimana? Kalau mikirnya salah gimana? Ya, saudara kasih, ketika orang itu terbelenggu ya dari setiap kesalahan yang seringkali dia tidak mau mengakui dengan jujur, itu seperti rantai. Dia tahu, dia sadar, tapi susah untuk lepas tuh susah. Karena apa? Terlalu apa? Sombong. Sebetulnya orang itu, saudara ya, melepaskan belenggu itu sebetulnya nggak sulit. Kalau apa? Dia orang yang punya kerendahan hati dan tahu diri. Karena banyak orang di zaman ini seringkali nggak tahu diri, nggak bisa bersyukur. Saya tanya di sini, siapa yang bisa bersyukur di sini? Katamu kok bersyukur? Tuhan bilang. Saya tanya yang kedua, kau dekat nggak dengan Tuhan? Kok bilang bisa bersyukur? Orang bisa bersyukur itu dekat dengan Tuhan loh. Makanya sok kegeeran. Coba periksa, bisa nggak kau bersyukur? Terima kasih Tuhan. Kedua, orang bersyukur itu nggak gampang emosi, nggak gampang sensitif. Orang bersyukur apa? Menikmati berjalan bersama Tuhan sekalipun banyak lembah demi lembah. Terima kasih Tuhan. Tekanan, pahit, terima kasih. Terima kasih. Setidaknya apa? Diam. Wah, Bu Indah ini menghakimi. Orang saya lo bersyukur. Saudara, ini mimbar. Kalau saya bilang saya menghakimi, saya urusan sama Tuhan. Saya bicara apa adanya. Betulkah? Betulkah kau bisa bersyukur? Kalau kau bisa bersyukur, wajahmu gak kayak pepaya, auramu gak padam. Orang bersyukur tuh saudara bercahaya. Ya gak Bu Yenti? Bercahaya. Orang yang rajin bersyukur tuh bercahaya. Jiwanya tenang, kuat. Bahkan dalam tekanan, dia tetap jadi berkat buat orang lain. Kalau mau jujur saudara ya, jiwa saudara ini gelap. Wah Bu, nanti saya tidak diundang lagi nih Bu. Saya harus bicara padanya ya saudara. Karena gini loh, dunia ini gelombangnya itu tinggi sekali tentang kegelapan. Padahal kita ini anak Tuhan harus ada di atas gelombang dunia. Bagaimana mungkin kita di bawahnya? Kalau kita di bawahnya tenggelam. Saya kasih tahu ya, ciri-ciri kalau saudara itu di dalam gelombangnya kegelapan atau di atasnya gelombang kegelapan. Nih cirinya. Kalau orang ada di dalam gelombang kegelapan, ya saudara terkasih, susah berkat. Berkatmu susah. 2. Tidak ada damai sejahtera. Gelisah, takut, kepikiran, cemas. Yang ketiga, apa tanda kita di dalam gelombang kegelapan? Tidak bisa connect dengan perjalanan bersama Tuhan. Kalau tidak bisa berjalan dengan Tuhan tiap hari, tidak bisa. Selalu miss dengan Tuhan.
Tidak bisa klek klek klek, tidak bisa. Kenapa? Tidak terhubung dengan Tuhan. Sekalipun kau tiap pagi mesbah, karena banyak orang tiap pagi mesbah itu apa? Cuma apa? Kewajiban. Bukan gini, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Cuma apa? Seperti mumi, fisiknya datang ke Tuhan, nyanyi nyembah, tapi rohnya mati. Ya Pak ya? Karena kalau kita bawa hati jiwa kita, duduk aja saudara ya, duduk aja, belum sampai nyembah, baru masuk ini kita udah nangis. Tuhan, selamat pagi. Kenapa? Hatinya connect. Bahkan tidur pun connect saudara. Kenapa? Terus menyatu. Hari-hari ini saudara, percayalah, engkau sedang dipersiapkan Tuhan untuk next level, untuk upgrade, untuk membawa dalam kemuliaan Tuhan. Jangan sampai saudara enggak ngeh bahwa rancangan Tuhan ke depan tuh luar biasa. Tapi ketika kau meresponi dengan kemarahan, kecewa, lah apa, sehingga kau padam sebenarnya, sehingga kau rasanya bersungguh-sungguh, sehingga nggak punya gairah lagi dengan Tuhan, asal-asalan, males lah. Saudara, itu semua jebakan iblis. Karena iblis tidak mau saudara mengalami kemenangan. Tadi di tengah pergumulan, di tengah penyembahan Ibu, saya bilang, Tuhan kembalikan kemuliaan-Mu seperti dulu di tempat ini. Dan Tuhan bilang, yes, setuju. Makanya Bu, kenapa tadi saya berusaha gimana membawa kepada penyembahan kemuliaan. Entah, kenapa saya kayak rada maksa Tuhan tadi, sejujurnya Bu. Rada maksa. Karena kalau mau dibawa ke sana kok susah banget ya, makanya haleluya, haleluya, kayak maksain tadi itu benar-benar. Tapi Tuhan tuh cuma melihat gini, di mana ada orang yang punya kerinduan, dan itu untuk kebutuhan kemuliaan Tuhan. Tuhan respect. Mungkin kalau ini gereja saya sudah bilang, ayo gerejamu Bu, mbak belani. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Tapi ini kebutuhan kerajaan surga. Saya orangnya gini, dimanapun saya pelayanan, kalau saya tahu dulu pernah ada kemuliaan di tempat ini, atau apalah gitu ya, saya akan bagaimana caranya bisa masuk ke jalur itu, bahkan bisa merekayasa sampai ujungnya gimana buat lo tuh noleh. Kenapa saudara? Sekali lagi karena kepentingan kerajaan surga. Saya juga harus punya kepedulian akan itu. Sekalipun itu bukan urusan saya, bukan tempat saya, tidak ada urusan dengan saya. Tapi sekali lagi, kita harus nangkap dan mengerti, bahkan punya inisiatif sesuatu yang itu menjadi kesukaan Tuhan. Kita juga peduli. Makanya saya bilang tadi, Tuhan, kembalikan kemuliaan-Mu yang seperti dulu, bahkan lebih. Dan Tuhan setuju. Tinggal nanti Ibu Yenti bersama keluarga bagaimana tiap hari memerangi itu. Karena kan Tuhan sudah deal, tinggal bagiannya Ibu nanti. Makanya harusnya tempat ini harus sering buat penyembahan sesering mungkin. Pakai buat penyembahan. Semakin banyak penyembahan, ledakan itu akan kembali ke tempat ini. Kembali lagi saudara, saya jujur tadi cuma mengalir ya. Tuhan mau ngomong apa ini, arahnya kemana arahnya. Ini saya kasih tahu saudara, bocoran sebelum selesai. Intinya Tuhan itu pengen bawa saudara mengalami kemenangan di tahun-tahun ini dan tahun ke depan. Jangan sampai saudara
masuk di gelombang kegelapan dan ujungnya semua hancur, tewas dan buas. Hewes-hewes hilang. Tapi kita menjadi orang yang dibedakan. Amen. Tidak sama dengan orang dunia. Kembali lagi saudara, gelombang kegelapan membuat engkau apa? Tidak punya gairah. Bahkan ngobrol sama orang pun tidak pernah. Tidak punya gairah. Kayak males, kayak cuek, kayak bisa menarik diri aja. Males. Udah nggak punya gairah. Gak pengen ngobrol sama orang. Kenapa? Rohmu bukan padam, mati. Bahkan kecenderungan apa? Sensitif negatif. Kan ada sensitif yang positif. Sensitifnya negatif. Yang terakhir, apapun yang kekerjakan seperti itu tidak pernah ngumpul, kayak kebocoran terus kebocoran itu. Seperti kayak ya itu loh, saudara, seperti benih itu tercecer semua. Akhirnya apa? Capek tapi tidak bisa menikmati hasil. Seperti itu. Tapi kalau engkau di atas gelombang yang kegelapan, di atasnya, engkau akan tenang. Saya paling suka lagu ini. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu. Awan kelabu kita bisa tembusi, saudara. Kenapa, saudara? Harusnya kelabu kan gelap nih. Kalau misalkan pesawat, saudara ya, kena nubruk apa, saudara? Awan, saudara. Itu Tuhan bilang ini seperti menembus awan kelabu. Saya dapat miset ini waktu saudara naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya nembus apa? Awan. Tuhan bilang seperti ini loh nembus. Tapi kalau bersamaku sayapnya nggak akan tenang. Saudara, kita akan tenang. Apapun yang Tuhan izinkan kita harus melewati. Ada sebuah ketenangan. Bahkan ketika kita disodori dengan banyak hal, deadline lah apalah apa, tenang. Tidak terkubu-kubu, tidak emosi, tidak jadi sensitif yang mengerikan, saudara. Tenang. Yang kedua, saudara, bukan tenang lagi, punya kekuatan double porsi. Punya double porsi kekuatan. Kenapa saya katakan punya double porsi kekuatan? Karena Tuhan izinkan kita ini menghadapi, menangani orang-orang yang punya masalah tekanan itu berat. Tapi kita bisa tetap bukan cuma menguatkan, saudara ya, tapi mensupport secara rohnya dia. Bahkan memberikan kesaksian demi kesaksian. Yang ketiga, saudara, apa tanda kita di atas gelombang? Kita nggak jadi orang pengangguran. Kayak kita ini dibutuhkan Tuhan, dicari Tuhan terus, dibutuhkan Tuhan terus. Kenapa? Tuhan suka dengan cara kerja kita. Yang keempat, saudara, engkau akan lebih mengalami sebuah keintiman dengan Tuhan. Tuhan akan lebih banyak, saudara. Bukan kita yang cuma bergaul dengan dia bergaul dengan kita, saudara. Artinya apa? Dia lebih banyak ngobrol, lebih banyak mengutarakan sesuatu, menyingkapkan rahasia-rahasia, bahkan membukakan pewahyuan demi pewahyuan yang wow. Yang kelima, dia akan bicara berapa tahun ke depan, akan begini. Itu, kita di atas. Dan sampai ujungnya, jaminan Tuhan menyertai kita. Itu orang yang di atas. Dia tetap bisa mengayomi siapapun. Dia bisa mengayomi siapapun. Jadi berkat, menguatkan orang lain. Bahkan berbuat, meletakkan korban-korban yang gak masuk akal. Dia dimampukan, saudara. Ya, dimampukan. Memberi yang di luar nalar, dimampukan, saudara. Kayak gak takut gitu loh. Rekeningnya dihabisin sama Tuhan. Silakan Tuhan. Silakan. Kayak nggak ada sesuatu yang ketakutan, enjoy saja, saudara. Itu, saudara. Itu juga dikatakan lebih dari pemenang. Karena apa?
kekuatan firman yang menguasai roh kita hidup di dalam kita. Tinggal nanti saudara tunggu waktunya. Kemenangan apa yang Tuhan berikan, promosi sebesar apa yang Tuhan kasih, dan kemuliaan seperti apa yang Tuhan akan percayakan. Sebab itu saudara kasih, mari hari-hari ini jangan sampai kita ini merusak rancangan Tuhan hanya karena apa? Sikap hati kita salah, cara berpikir kita salah, ya, bahkan lebih ke kanak-kanakan. Makanya saudara ya, saya paling gak suka orang yang terlalu gengsi. Saya ini sering kok saudara sama suami saya, apapun itu saya gak perlu gengsi. Bahkan ketika saya gak salah pun saya tetap bilang, sorry ya papi, sorry. Gini loh, Tuhan tuh suka orang yang gampang humble, gampang mengakui, gampang sadar diri, gampang tahu diri, bahkan gampang meletakkan dengan, nih silakan. Nangis-nangis, tapi rela gitu loh saudara. Ini orang dicintai Tuhan tuh seperti itu tanda-tandanya. Gak ada keberatan, gak ada saling tunggu, gak ada gengsi, gak ada. Bahkan kebenaran diri, gak akan ada kebenaran diri. Saya terus mendidik hati saya di sana. Saya membiasakan apapun, misalkan terutama anak saya perempuan ya. Wah itu pokoknya menjadi polisi 24 jam dalam hidup saya. Kalau saya salah apapun langsung dia cek, mami ya. Dan saya nggak perlu gengsi karena saya mamanya atau saya pemimpin. Saya juga manusia biasa, perlu didikan. Dan didikan terbaik adalah di dalam keluarga sendiri. Kenapa saudara? Kenapa saya seperti itu? Supaya saya membiasakan anak saya melihat bahwa saya tidak punya kepalsuan. Sekalipun saya orang tua, saya pemimpin, saya tidak dengan berat hati untuk apa? Mengakui salah, mengakui dosa, rendah hati. Kenapa? Karena saya tidak mau kehilangan roh Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku, jangan pernah engkau melepaskanku, karena cintamu yang hidupkanku, hembuskan nafasmu di dalamku. Bagi saya Tuhan itu seperti nafas. Jadi kalau saya bikin kesalahan, seperti nafasnya terputus, sesak, nyesek, sesak dan nyesek saudara. Jadi kalau ada kesalahan saya nggak bereskan, itu nyesek. Karena apa? Saya pasti terputus dengan Tuhan. Sebab itu bagi saya jangan cari gara-gara lah. Karena terputus dengan Tuhan itu penyiksaan. Lebih baik mati daripada terputus dengan koneksi dengan Tuhan. Tuh, saya ngomong serius. Saya nggak sanggup Tuhan. Kalau terputus koneksi dengan Engkau, lebih baik saya mati. Justru itu kesadaran yang harus terus ditingkatkan. Saya selalu Tuhan tolongi saya. Mampukan jamin Tuhan, hari ke hari, bahkan setiap detik, setiap menit, tolongin Tuhan. Makanya jadi orang yang mudah, gampang, jujur, dan harus bisa gampang rendah hati. Pasti aman. Dan memiliki gaya hidup yang selalu apa? Rendah hati. Miliki gaya hidup yang suka rendah hati, humble, aman. Setan dari siapa apa kalau sudah rendah hati. Tapi kalau sudah congkak, sombong, kebenaran diri, aduh itu semua asetnya dia saudara. Dikerjain kau habis-habisan. Apalagi kalau suka berkelit ala itu kayak roh ular. Ya, orang yang berkelit itu rohnya ular. Ya, biasakan apapun, tidak usah berkelit. Langsung, oh iya, oh benar, saya mau berubah, saya siap bertobat. Saya bukan cuma ngomong saudara. Saya mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Kenapa? Saya takut kehilangan Tuhan. Bagi saya kehilangan Tuhan itu penyiksaan. Saya nggak sanggup. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau kau sadar
Rancangan Tuhan begitu luar biasa dalam hidupmu. Bahkan Tuhan sedang mengupgrade, mempersiapkan sesuatu yang besar. Bahkan Tuhan siap akan mempromosikan hidupmu, bahkan membawamu dalam kemuliaan. Ayo, jalani setiap didikan, setiap pembentukan, setiap pemurnian, setiap apapun yang Tuhan mau kau lewati. Miliki sikap hati yang berkenan. Maka kau nggak usah ngapa-ngapain. Tuhan yang merekayasakan, Tuhan yang mau berperang ganti engkau. Tiba-tiba kemenangan menjadi milikmu aja. Engkau cuma apa? Berperang melawan dirimu sendiri, saudara. Musuh terbesar bukan orang luar, bukan orang lain. Diri kita apa? Yang sombong. Ya apa ya, saudara? Musuh terbesar bukan di mana-mana, di dalam kita ini kalau kita nggak biasa latih. Sombong, dikit-dikit tersinggung, kecewa, marah, berontak. Wah, itulah saudara. Itu sombong. Jangan sampai kau bilang gini, nggak bisa diapa-apain ini, udah biarin. Wah, serem kalau udah gitu saudara. Jangan sampai kau bilang nggak bisa diapa-apain. Mari saudara terasih, percayalah, rancangan Tuhan itu baik buat setiap kita. Dia tidak punya rancangan yang jahat buat kita. Rancangan Tuhan baik buat kita. Ya, kita baca di ayat yang ke-8, saudara. Oh, mulai 6 saja. Ya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia, saudara garis baik, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang. Saudara, di sini dikatakan ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Saudara, ganti Yohanes itu ganti namanya saudara. Ya, Tuhan pakai saya supaya saya menjadi alat untuk membuat orang menjadi apa? Percaya. Ketika orang percaya, maka hidup orang itu menjadi terang. Yang tadi dalam kegelapan, karena tadi tidak di dalam Tuhan, tidak kenal Tuhan, bahkan lari dari Tuhan, kehilangan Tuhan. Tapi ketika ada keberadaan saya, ketika itu kegelapan yang ada pada orang itu sirna. Karena apa? Saya datang membawa terang untuk orang tersebut. Saudara dan saya dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan terang Tuhan. Saudara dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi untuk apa? Kemuliaannya Tuhan. Saya hari-hari berkata sama Tuhan, Tuhan, saya rindu supaya orang melihat kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupanku, supaya orang melihat kebesaran-Mu lewat hidupku Tuhan. Coba kebakar setiap hari saudara, kebakar setiap hari. Bilang sama Tuhan, aku mau melihat kemuliaan-Mu Tuhan, supaya dunia lihat, dunia tahu Tuhan yang kusembah itu dahsyat. Pakai hidupku Tuhan. Tapi apa? Sejalan sama maunya Tuhan. Izinkan Tuhan mendidikmu, izinkan Tuhan meremukmu, izinkan Tuhan membentukmu, izinkan Tuhan memurnikanmu seperti emas. Jangan komplain, jangan tidak dewasa, jangan kekanak-kanakan, jangan terlalu ego. Mari Bapak Ibu, biasakan punya hati itu yang mudah untuk dibentuk. Bahkan kalau bisa ya, pakai sinyal itu sudah bertobat. Saya lebih suka gini, pakai sinyal, pakai kode, pakai tanda, bertobatlah. Tidak usah dihardik-hardik sampai babak belur, sakit. Contoh gini, contoh ya, kalau saya punya anak rohani saudara, saya cuma pakai mata saya aja, mereka akan tahu. Katanya mata saya itu setajam silet gitu saudara. Jahat lah saya. Saya gini, karena Tuhan itu melatih saya juga seperti itu.
pakai gini loh, pakai lirikannya, pakai diemnya, pakai auranya Tuhan, saya harus nangkep. Dia tidak suka, dia marah, dia kecewa, saya harus nangkep. Jadi tidak perlu harus apa, digebuk-gebukin. Karena apa? Saya manusia roh Tuhan, manusia ilahi. Jadi pakai kode sudah bertobat, pakai kode sudah ngerti. Itu paling enak saudara. Disayang Tuhan, dicintai, dirindukan. Bahkan apa? Selalu ada dalam ukiran cintanya Tuhan. Bagi saya gini, Tuhan jangan pakai dihajar, saya tidak mau. Karena saya tidak mau ada merek bebal. Bagi saya merek bebal itu mengerikan. Ya, Bapak Ibu, hari ini percayalah, mungkin bagimu firman-Nya tajam banget ya. Kalau firman itu bisa sampai menembus, memisahkan roh dan jiwamu, berarti kau tidak mengalami lumpuh. Berarti rohmu masih apa? Sehat, masih bisa disembuhkan. Kalau firman itu mental, berarti apa? Sudah banyak tembok tembaga di jiwa, di rohmu. Firman-Nya tidak bisa masuk, mental. Ketika firman itu kena ke hatimu, ayo punya reaksi. Terima kasih Tuhan, hari ini kau tegur saya. Saya tahu dengan teguranmu itu kau mencintai saya. Karena kau tidak rela saya ada dalam kegelapan Tuhan. Kau menghidupkan roh saya, kau membuat saya aktif kembali di dalam rohmu. Dan kalau reaksimu itu terus kau bawa dalam gelombang-gelombang pertobatan, maka bukan cuma engkau dibangkitkan, rohmu diperbarui saudara. Maka apa? Engkau akan kembali mengalami cinta dan geloranya Tuhan menyatu di dalam hidupmu. Yang terakhir saudara, hari-hari ini minta favor sama Tuhan. Aku butuh favor Tuhan, butuh kemurahan hatimu, butuh kemudahan, butuh perkenananmu Tuhan. Minta saudara sama Tuhan, minta terus. Karena tanpa favor susah saudara. Ya, Bapak Ibu, saya ini orang yang menghitung, memperhatikan, mengamati, dan tahu endingnya. Dengan apa? Dengan tadi nyanyinya sampai di mana, perkenanannya sampai seperti apa. Ingat, di awal semua pujian tentang jiwa kita, ya kan? Tuhan tolong aku, ya, jangan takut lah apa-apa. Begitu masuk mulai terakhir-terakhir, semua tentang apa? Tentang kemuliaannya. Berarti apa? Saudara itu dapat jatah kemuliaan Tuhan. Jangan gak nangkep. Bangkitkan rohmu. Kemuliaan Tuhan sedang menanti hidupmu. Mari bangkit. Ada anugerah, ada kemurahan. Tapi semua sesuai apa? Respon dan respek hatimu. Sesuai keyakinanmu. Kalau kau gini, masa sih? Ya gak bisa. Tapi kalau yes Tuhan, masuk saudara. Ya, oke. Supaya gak tegang, kita bangkit menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau hidup seperti yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Ampuni setiap kekerasan hati kami, kesombongan, keangkuhan, kebebalan bahkan Tuhan. Kami mau hidup kami dipulihkan. Kami mau hidup kami dibangkitkan Tuhan. Jangan ambil roh-Mu daripada, jangan pernah Engkau melepaskanku, karena
Jangan pernah kau melepaskanku. Biar aku hidup di perkenanmu dan selalu jadi kesukaanmu. Jangan ambil rohmu dari bawah. Mari sungguh-sungguh saudara berseru kepada Tuhan. Jangan pernah ambil rohmu Tuhan. Jangan pernah ambil rohmu. Yes. Yang hidupkan aku, hembuskan nafasmu di dalam. Jangan ambil rohmu Tuhan. Jangan pernah kau melepaskan aku Tuhan. Di perkenanmu dan selalu jadi kesukaan. Dan selalu jadi kesukaan. Selalu jadi kesukaan. Dan selalu jadi kesukaanmu selamanya. Cintamu membuatku bertahan. Cintamu membuatku berlari. Salibmu membuatku mengerti arti dari cinta sejati. Cintamu membuatku bertahan. Cintamu membuatku berlari, melepaskan semua yang ku cintai. Kasihmu puaskan rinduku. Cintamu membuatku bertahan. Yes. Membuatku berlari. Salibmu membuatku mengerti arti dari cinta sejati. Cintamu membuatku bertahan. Cintamu membuatku berlari, melepaskan semua yang ku cintai. Kasihmu puaskan rinduku. Kasihmu puaskan rinduku. Kasihmu puaskan rinduku. Cintamu. Biar musik saja menyembah Tuhan. Mari saudara renungkan firman Tuhan malam hari ini. Adakah kau tinggal di dalam terang itu? Terang itulah firman Tuhan, dan firman adalah Tuhan sendiri. Apa yang menjadi kesukaanmu, bahkan apa yang jadi dominanmu hari-hari ini? Engkau lebih suka bergaul dengan Tuhan, berarti engkau lebih suka tinggal bersama Tuhan. Atau kau selalu menghindari firman, engkau menjauh dari firman, engkau menjauh dari mezbah, bahkan engkau berjarak dengan Tuhan.
Mari malam hari ini ambil keputusan Tuhan. Mulai hari ini, mulai malam saat ini, aku mau menghidupi firman-Mu, karena di dalam firman-Mu adalah pribadi-Mu itu sendiri. Dan aku mau lebih dekat dengan pribadi-Mu Tuhan, sehingga kegelapan tidak bisa menyentuh hidupku, kegelapan tidak bisa menembusi hidupku, karena terang kemuliaan lewat firman-Mu yang menerangi seluruh kehidupan kami. Dan yang kedua, saudara, apapun yang Tuhan izinkan hari-hari ini membawa proses dalam hidupmu, jangan engkau menyikapinya dengan kemarahan, dengan kecewa, dengan keangkuhan, dengan kesombongan. Bahkan jangan menyikapi dan membiarkan dengan tawar hati. Ketika kau tawar hati, engkau sedang ada di dalam gelombang kegelapan itu. Mari bangkit. Jangan kau menjadi tawar hati. Minta Tuhan menyentuh hatimu. Minta Tuhan memulihkan keadaanmu. Minta Tuhan menjamahmu. Minta Roh Kudus kembali membangkitkan rohmu. Persiapkan dirimu untuk membawa engkau mengalami next level dengan Tuhan. Bahkan kemenangan yang Tuhan sudah tetapkan, raih itu, raih kemenanganmu dengan hati yang percaya, dengan hati yang bersyukur. Kepaskan setiap kecewa, kepaskan setiap sungut-sungutmu. Tapi berkata Tuhan bahwa aku untuk lebih setia kepadamu. Beri kami hati yang sejati mengenalmu dan mengasihimu dan berjalan bersamamu setiap hari. Terima kasih Bapa. Berjalan bersamamu, Kau bawaku dekat hatimu. Tanahmu memandangku, Kau pilih
praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Buat kami bergaul kait dengan firman-Mu Tuhan. Bahkan beri kami hati yang setia di segala musim, sehingga didapati kami terus menjadi pribadi yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Bukan gagah dan kuat kami, tapi Roh-Mu yang menjamin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita akan